Pemirsa, skandal pungutan liar di rutan KPK sudah lama terjadi, bahkan mencapai angka hingga 6 miliar lebih. Lantas, masih layakkah KPK dipertahankan sebagai lembaga anti rasuah atau justru dibubarkan saja? Berikut tanggapan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam lanskap pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah lama dianggap sebagai garda terdepan dalam memerangi rasuah. Namun baru-baru ini sejumlah fakta muncul di permukaan, bahkan lembaga anti rasuah sekalipun tidak luput dari bayangan korupsi. Tindak pidana pungutan liar atau pungli telah menggerogoti tubuh KPK, khususnya di rumah tahanan mereka. Dalam skandal yang mengguncang, hampir 100 pejabat rutan KPK diduga terlibat dalam praktik pungli yang melibatkan narapidana koruptor. Ini adalah pukulan keras bagi lembaga yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Pungli di rumah tahanan KPK mencakup berbagai bentuk. Seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkapkan temuan lain dalam praktik pungli di rutan lembaga anti rasuah tersebut. Salah satunya mengenai aksi penyelundupan handphone yang dilakukan para tahanan yang dikenakan biaya yang tentunya tidaklah murah. Sejumlah pejabat diduga menerima suap demi memuluskan jalan bagi pelayanan tambahan di dalam penjara. Angka kerugian finansial yang mencapai lebih dari 6 miliar rupiah menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas lembaga anti rasuah ini. Jadi kabar ini sebenarnya membuat kita sangat miris ya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan filosofi dasar pembentukannya itu kan untuk men-trigger lembaga-lembaga penegak hukum yang lain yang dianggap tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi. Dalam bahasa yang lebih halus, tidak bisa optimal atau efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, lalu kemudian kita mendengar berita yang seperti ini. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan buat kita gitu. Bahwa benteng terakhir dari pemberantasan korupsi di Republik ini, itu Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata diisi oleh orang-orang yang berintegritas sangat rendah gitu. Ya, kasus pungli pemerasan ini kan melibatkan aparat yang paling garda terbawa ini. Penjaga lapas apa dan sebagainya kan. Penjaga rutan gitu, KPK. Lalu kemudian tarik naik ke atas ternyata sampai di pimpinannya juga dengan kasus pemerasan gitu. Jadi kita akhirnya berpikir bahwa tidak salah ternyata dengan harapan besar kepada KPK. Karena ternyata lembaga yang kita harapkan sebagai lembaga yang merupakan benteng terakhir untuk pemberantasan korupsi di Republik ini justru diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas gitu. Kita tidak menemukan hal yang sama misalnya di lembaga penegak hukum yang lain, misalnya rutan kejaksaan. Belum ada kasus yang seperti ini kan, yang sampai Anda sebut miliar-miliaran itu sebenarnya, tapi saya bukan pada angkanya. Tetapi pada orang-orang kita selama ini beranggapan bahwa orang-orang yang ada di KPK itu adalah orang-orang yang teruji integritasnya gitu. Yang tidak bisa diragukan lagi komitmennya. Dan sangat jauh dari perilaku-perilaku yang seperti itu mestinya idealnya. Profesor Hamzah sangat menyayangkan lembaga yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk memberantas korupsi justru diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Ia pun menyampaikan kekecewaannya dengan menyatakan bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja, lalu dibentuk kembali yang baru. Karena selama ini yang menyeleksi adalah dari pihak KPK itu sendiri, namun faktanya bahkan pimpinan tertingginya sekalipun juga berperilaku korup. Suka ataupun tidak, masyarakat kita adalah masyarakat yang materialistik, yang selalu mencontoh. Seperti ada gium bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepalanya. Karena bagaimanapun juga, seorang pimpinan memiliki tanggung jawab jabatan untuk mengawasi orang yang dipimpinnya. Hal ini diungkapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Rentetan kejadian ini perlahan membuka mata publik bahwa sejatinya pelemahan KPK bersumber dari internal lembaga anti rasuah itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjadikan hukum sebagai penentu segalanya, bukan justru dimainkan oleh peran kekuasaan. Kalau kejadiannya 2018 sampai sekarang, masa sih tidak kedengaran oleh pimpinan? Saya malah berpikir jangan-jangan ada pembiaran gitu. Peristiwa ini menjadi panggilan keras untuk KPK agar melakukan perbaikan internal dan memastikan bahwa integritas mereka tetap utuh. Bagaimana langkah selanjutnya akan diambil oleh KPK dalam mengatasi bayangan korupsi ini akan menjadi penentu bagi kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini.
Usniani Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.